Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal muta'allimun fil faslil khamis. Kaifa halukum jami'an? Arjullaha azza wa jalla annakum fi halatis sihha wa sa'ada bi'idznillah insyaallah. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, dengan izin dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya masih diberi Allah kesempatan untuk belajar bersama, menimba ilmu Allah, tidak lain hanya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan bersama belajar tentang sebuah tema baru yang berkaitan dengan al-malabisu atau pakaian-pakaian. Nantinya di slide bawah ini akan ada beberapa kosakata, jumlahnya 6. Saya harapkan kalian mampu menghafal dengan bimbingan Ustadz dengan baik. Nantinya 6 kosakata itu akan menjadi bahan utama kalian dalam belajar tentang tema al-malabisu, pakaian-pakaian. Baik, mari kita mulai. Baik anak-anak sekalian, terlihat dengan jelas sekali ada 3 buah benda di situ, ya, kaos kaki, sabuk dan juga sandal. Kali ini Ustadz ingin kalian mengulangi atau menirukan setelah Ustadz membaca kosakata demi kosakata ini. Siap ya? Baik, mari kita mulai. Yang pertama adalah jaurobun. Jaurobun, kaos kaki. Jaurobun, kaos kaki. Kaos kaki, jaurobun. Ulangi setelah Ustadz, kaos kaki, jaurobun. Sambil dihafal nak ya, pelan-pelan. Jaurobun, kaos kaki. Sambil dihafalkan. Kaos kaki, jaurobun, kaos kaki. Selanjutnya yaitu hizamun, 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 sabuk. Sabuk, hizamun. Sambil dihafal ya. Diulangi setelah Ustadz sambil dihafal. Sabuk, hizamun. Hizamun, sabuk. Jaurobun, kaos kaki, hizamun, sabuk. Hizamun, sabuk, jaurobun, kaos kaki. Oke. Sudah? Baik, jika sudah kita beralih ke kosakata berikutnya. Na'lun, sandal. Na'lun, sandal. Sandal, na'lun. Na'lun, sandal. Sandal, na'lun. Kaos kaki, jaurobun. Sabuk, hizamun. Na'lun, sandal. Hizamun, sabuk. Kaos kaki, jaurobun. Na'lun, sandal. Na'lun, sandal. Jaurobun, kaos kaki. Hizamun, sabuk. Sudah ya? Saya kira sudah. Kita beralih ke slide berikutnya. Ulangi setelah Ustadz sambil dihafal pelan-pelan ya. Khidhaun, sepatu. Khidhaun, sepatu. Sepatu, khidhaun. Khidhaun, sepatu. Dihafal pelan-pelan. Ribatun, dasi. Dasi, ribatun. Ribatun, dasi. Komisun, kemeja. Komisun, kemeja. Komisun, kemeja. Sepatu, khidhaun. Dasi, ribatun. Komisun, kemeja. Komisun, kemeja. Ribatun, dasi. Khidhaun, sepatu. Sudah ya? Baik, saya kira kalian sudah bisa menghafal dengan baik, insyaallah. Kita lanjut. Anak-anakku sekalian, ada beberapa hal yang harus kita pahami di tema al-malabisu ini, yaitu munculnya bilangan jenis laki-laki atau al-adadu al-mudzakkaru. Ya, perhatikan baik-baik, Ustaz akan jelaskan secara detail supaya kalian semua memahami bagaimana cara penggunaan bilangan 11 sampai 20 dalam bahasa Arab. Anak-anakku sekalian, kenapa kok dibilang bilangan laki-laki? Perhatikan puluhannya, yaitu asyar. Ya, asyaronya di sini perhatikan semuanya dari mulai atas sampai ke bawah ini. Kenapa kok dibilang mudzakkar? Karena bilangan puluhannya itu tidak ada tak marbutohnya, ya, tidak ada tak marbutohnya.
Tapi kalau satuannya, perhatikan angka 13 ini, satuannya salasata, kemudian 14 dan seterusnya ya, arba'ata, khamsata, sitata, sab'ata. Belakangnya ya, huruf belakangnya di kata ini pasti diakhiri dengan ta semuanya. Ta semuanya ya, dari mulai 13 sampai 19. Jadi kalau bilangan muzakkar itu angka 13 sampai 19 satuannya ya, supaya mudah saya bilang ini satuan, satuannya adalah muannas atau perempuan sehingga harus diakhiri dengan huruf tak marbutoh satuannya ya, 13 sampai 19 ya, 13 sampai 19. Nah, kemudian puluhannya sama semua, asyaro, tidak ada tak marbutohnya. Inilah jenis bilangan adat muzakkar. Adat muzakkar adalah bilangan yang mana satuannya muannas ya, perempuan, puluhannya muzakkar. Itu dibilang bilangan laki-laki. Nah, kemudian ada pengecualian yaitu di bilangan 11 dan 12. Kenapa Ustaz? Karena antara satuannya ya dengan puluhannya itu satu jenis, sama-sama lelaki. Berhubung kita bahas sekarang adalah bilangan jenis laki-laki, maka kali ini 11 dan 12 baik satuannya ahada ya maupun isna, ini satuannya ahada, isna ini satuan, sama-sama satuannya. Ketemu dengan asyara puluhan, sama-sama mudzakarnya ya, antara satuan dan puluhan sama-sama laki-laki jenisnya. Perhatikan coba, ahada asyara, isna asyara. Ahadanya belakangnya nggak ada tak marbutoh kan ya. Begitu juga dengan isna, sama tidak ada tak marbutohnya. Dan hal ini pun ya, maksudnya adalah angka 11 12 ini ketika dia berubah di bilangan muannas atau perempuan nantinya yang akan kita pelajari, itu pun sama. Jadi baik satuan maupun puluhannya harus sama-sama muannas. Khusus di bilangan 11 dan 12 saja. Lah kemudian kalau bilangan 20, saya katakan ini istimewa. Kenapa kok istimewa? Isyruna ini artinya 20. Isyruna ini baik mudzakkar ya, laki-laki ataupun muannas, perempuan, itu ya tetap seperti ini, nggak berubah. Isyruna. Baik dia berjenis mudzakkar maupun muannas. Jadi dia hanya terdiri dari satu suku kata ya. Satu suku kata maksudnya, maksud Ustaz. Kalau yang lain kan ada dua suku kata ya, 1, 2, 1, 2, 1, 2, semuanya 1, 2, kecuali 20, isyruna terdiri hanya satu suku kata dan dia berlaku untuk jenis laki-laki maupun perempuan. Gitu nak ya? Insya Allah bisa dipahami. Nah sekarang kita beralih ke materi yang baru, masih tetap di judul yang sama. Bagaimana kalau angka 11 sampai 20 ini ya bergabung dengan sebuah benda yang akan dihitung. Contoh di angka 11 ini ada kalimat ahada asyara na'lan, 11 sendal. Padahal tadi sendal itu bahasa Arabnya adalah na'lun. Ini adalah sebuah rumus yang harus kita pahami. Anak-anakku sekalian, jika ada sebuah benda yang dihitung jatuh setelah angka 11 sampai 20, maka benda tersebut harokat akhirnya itu harus fathatain ya. Dengarkan baik-baik, jika ada sebuah benda yang jatuh setelah angka 11 sampai 20 ya, maka benda tersebut dalam bahasa Arab ya, harokat akhirnya harus fathatain. Na'lun menjadi na'lan, khida'un menjadi khida'an, komisun menjadi komison, jaurobun menjadi jauroban. Jadi yang awalnya un semua itu harokat akhirnya menjadi an, dan an. Kenapa Ustadz? Karena itu sebuah rumus ataupun kaidah dalam bahasa Arab yang berlaku pada angka 11 sampai 20. Seperti itu ya. Kita lihat sekarang 12 sendal pun sama, na'lan, isna asyara na'lan, salasata asyara na'lan, arba'ata asyara na'lan, khamsata asyara na'lan sampai ke bawah. Nah, yang menjadi faktor utama hal ini menjadi sebuah bilangan yang harus dikatakan bilangan mudzakkar adalah antara satuan
dan juga bilangan yang dihitung ya, atau benda yang dihitung, maksudnya adalah itu harus sama-sama mudzakkar ya. Jadi kalau mudzakkar ini antara puluhan dengan benda yang dihitung ini sama-sama mudzakkar. Lihat coba semuanya ya. Dan kosakata yang kita pelajari tadi di atas ada 6 itu semuanya harokat akhirnya tidak ada tak marbutoh sama sekali. Akan coba saya review lagi sekarang ya. Perhatikan khidaun tidak ada tak marbutohnya, komisun tidak ada, jaurobun pun tidak ada, khizamun pun tidak ada, dan lain sebagainya. Ya, jadi semuanya tidak ada tak marbutohnya keenam-enamnya itu. Baik, lanjut. Baik, nah sekalian, ini adalah sebuah kalimat-kalimat pilihan yang sengaja Ustadz tulis di sini, yang Ustadz ambil dari tema figur Fati Naumi. Ya, tema ini ada di pembahasan yang kita bahas sekarang yaitu Al-Malabisu. Nanti coba dilihat di kitabnya, ada versi lengkapnya, tetapi kali ini Ustadz akan ringkas mengambil kata-kata penting saja yang Ustadz anggap mungkin perlu kalian tahu artinya. Ada 4 hal ya di sini, ada 4 kalimat. Perhatikan baik-baik. Astamiluha kulla yaumin lidzahabi ilal madrasati. Ya. Saya memakai sepatu setiap hari untuk pergi ke sekolah. Unadhifu wa urattibu ghurfatan naumi kulla subahin wa lailatin. Saya membersihkan dan menertibkan ruang tidurku setiap pagi dan malam. Fiha sarirun wa khizanatun. Di dalamnya, di dalam kamar tidurku terdapat tempat tidur dan juga lemari. Tis'ata asyara sirwalan, 19 celana pendek. Jadi silakan nanti kalimat ini bisa kalian hafalkan ya. Artinya sehingga memudahkan kalian dalam memahami tema al-malabisu. Baik anak-anak, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pembahasan tadi memudahkan kalian semuanya dalam memahami tema al-malabisu, pakaian-pakaian. Dan tentunya saya berharap kalian semuanya mampu menguasai bahasa Arab ini dengan baik, tidak hanya cuma sekedar pengetahuan saja atau sekedar sebatas ingatan saja, tetapi bisa berlangsung dan terus-menerus untuk ditingkatkan lagi untuk menjadi sebuah percakapan yang nantinya kalian semua mampu menguasai kosakata-kosakata yang bisa kalian gunakan untuk berbincang-bincang atau bermuamalah dengan orang-orang Arab. Tayyib, kafaitu bihadzal kalam, astaghfirukum min kulli akhtha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.